Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nazir, orang yang menerima harta benda wakaf, tugasnya adalah bagaimana pokok harta ini tidak berkurang. Contoh, tanah yang sudah kita bebaskan, misalnya katakanlah 1000 meter, boleh jadi 500 meter Pak. Amil atau nazir, maaf ya, nazir menjual tanah masjid, boleh Pak? Karena sudah terkumpul duit umat, betul ya Pak? Jadi kalau untuk pembebasan lahan, kemudian renovasi masjid, sebaiknya infak atau wakaf Pak? Wakaf. Kalau infak itu biar untuk kembali ke jemaah, buat kajian, buat program, buat makan-makan, buat minum-minum, itu infak. Termasuk seluruh operasional, ganti bola lampu, ya, bayar listrik dan seterusnya. Jadi infak itu banyak peruntukannya. Tapi kalau wakaf hati-hati. Kalau sudah berapa tadi Pak? 1, sekian miliar ya. Duit itu boleh nggak beli minum kita malam ini Pak? Yang ikut pengajian ini diambil uang tuh beli minumnya, boleh nggak Pak? Halal apa haram? Haram hukumnya. Berarti Bapak sudah mengerti apa itu wakaf. Uangnya untuk apa? Pembebasan rumah atau lahan yang kemarin diinformasikan oleh pengurus masjid. Maka rumah itu akan terus ya bermanfaat, yang berwakaf akan terus mengalir pahala. Saya sering menyampaikan apa bedanya Utsman bin Affan dengan kita. Apa bedanya Pak? Utsman bin Affan orangnya sudah meninggal, betul Bu? Rekeningnya masih hidup. Kalau kita hari ini masih hidup, rekeningnya sudah mati. Karena tidak ada lagi saldo. Sudah setahun, 2 tahun, akhirnya ya buat baru lagi gitu, atau nggak ketemu gitu ya. Ya. Karena Utsman berwakaf. Jadi orientasi sahabat itu bukan dunia Pak. Dunia ini kan seperti sebelah sayap nyamuk saja, atau seperti kambing yang sudah mati, kemudian ya cacat, tentu nggak ada yang mau memilikinya. Itulah tamsilan, permisalan dari dunia ini. Maka mereka berkelimpahan tapi sederhana. Mau kan Bapak Ibu menjadi orang yang berkelimpahan? Mau kan Pak ya? Punya sawit, buahnya berlimpah. Punya ternak ikan, panennya berlimpah. Punya toko yang omsetnya berlimpah. Tapi hidupnya tetap sederhana. Lalu kemana pergi uang mereka, harta mereka? Jiwa dan harta mereka di jalan Allah Pak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi kalau harta Bapak itu bahkan merusak diri Bapak, itu enggak tepat ya. Misalnya minum minuman keras, betul Pak ya, atau sudah kena paru-parunya, jantungnya, tapi masih ngerokok juga. Nah, jadi uang itu jangan untuk ke sana, tapi gunakan sesuatu yang Allah ridhoi, bagian dari infak di jalan Allah ya. Wa anfiqu fisabilillah, berinfak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nazirnya adalah orang-orang yang handal, punya kompetensi. Siapa yang mau jadi nazir di sini angkat tangan Pak. Sejatinya pengurus masjid itu sebenarnya nazir Pak. Pak Haji, ini tanah saya. Baik. Tolong tanah ini jadikan masjid ya Pak. Baik Pak, kami berusaha. Diterima, dirubah sertifikat tanah wakafnya. Karena niat wakif ini adalah untuk masjid, alhamdulillah lama-lama berdiri masjid, semakin lama semakin bagus. Tapi perlu saya ingatkan ya Pak, masjid yang baik itu, masjid yang makmur itu bukan banyak tiangnya atau menaranya, tapi masjid yang baik dan makmur itu yang banyak fungsinya, betul? Yang banyak kontribusinya, betul Pak? Mungkin dia hanya pakai tenda dulu,
Kalau zaman Nabi pakai kurma dulu, ya kan? Itu dari tanah saja lantainya. Tapi sholat 5 waktunya ramai yang berjemaah. Ya Pak ya. Menjadi pusat pendidikan dan seterusnya. Nah, maka nazir itu mengembangkan harta benda wakaf itu. Apa yang dikembangkan? Contohnya di Al-Azhar itu lahan pertanian. Kemarin kita singgung. Berapa luasnya? Sampai 2 juta hektar. Jadi kalau jadi nazir itu berat Pak. Kalau amil ya berat juga pertanggungjawabannya. Kira-kira mana golongan asnaf penerimanya. Tapi kalau nazir kan Pak, yang pokoknya tidak boleh habis. Jangan orang nyerahkan kebun sawit. Nah ini saya bertanya ke Bapak. Boleh tidak kita berwakaf kebun sawit Pak? Boleh Pak. Karena menurut kita selama ini wakaf itu adalah masjid. Tanah dijadikan masjid, tanah jadikan pesantren, tanah untuk pemakaman umum, kuburan. Itu bagus Pak. 3M, makam, masjid, madrasah. Tapi kalau ada orang yang mewakafkan kebunnya, boleh apa boleh Bu? Nah itu kan secara historis. Wakafnya Umar bin Khattab. Aku cinta betul dengan tanah Khaybar ini ya Rasul. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu nggak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu surga Pak. Nggak akan sampai sebelum engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Kenapa kata infak di sini? Ya, lantanul birra hatta tunfiqu. Kenapa kok jadinya wakaf? Karena infaknya jadi berketerusan. Saya kasih contoh. Setiap Jumat ada jemaah Jamiatul Zahidin membagikan nasi di Masjid Jamiatul Zahidin untuk orang-orang yang habis sholat Jumat. Bagus nggak Pak? Bagus ya Pak. Oke. Baik. Qadrallah, saudara kita ini Pak Haji ini meninggal dunia. Pertanyaan saya Pak, kira-kira program kebaikan dia itu masih berlanjut atau belum tahu berlanjut Pak? Belum tahu. Belum tahu. Belum tentu anaknya sama dengan dia. Iya kan? Jadi dulu ada anak kuliah di Amerika. Begitu pulang ke Indonesia, ini dalam sebuah seminar ya. Ayahnya biasa mengeluarkan 2,5% zakat perusahaan. Ayahnya biasa berbagi, infak sedekah. Tapi begitu anaknya pulang, di pembukuan, ya, di laporan keuangan apapun namanya, dia tutup itu Pak, pos itu. Dia tutup alokasi untuk itu. Bagi dia nggak ada itu. Ini bisnis ayah, nggak ada 2,5% itu. Padahal kita di undang-undang perusahaan harus buat CSR kan 2,5%. Kalau di Islam sudah lama diajarkan tentang zakat itu. Kata ayahnya Pak ya, sudah kamu buat perusahaan sendiri, ayah tetap perusahaan ini. Coba nanti kita uji siapa yang lebih sukses. Walaupun ilmunya ilmu tua saja, nggak perlu sekolah jauh-jauh. Benar Pak, anaknya bangkrut. Nggak lama perusahaannya tutup. Tapi ayahnya tetap bertahan. Orang menyebutnya sustainable, berkelanjutan. Kenapa? Ada kebaikannya. Nah, kalau tadi saya contohkan antara ayah dan anak saja tidak sama. Begitu bapak ini meninggal dunia, belum tahu kata ibu bapak ini ya diteruskan kebaikannya oleh anaknya. Ya Pak ya. Tapi berbeda ceritanya. Ini ya. Pak Haji mewakafkan rukonya di seberang Masjid Jamiatul Zahidin. Ada yang punya ruko di seberang masjid ini Pak? Oh, kasihan benar nggak ada ini. Itulah kadang kita berniat Pak ya Bu. Kita sudah berniat, cuman bukan kita yang punya gitu. Ya, kalau ruko orang kita wakafkan nanti orang marah kan Pak. Kalau kita punya, kalau Pak Haji tadi punya, dia yang memiliki, dia bilang, saya wakafkan ruko ini. Lalu manfaatnya sebagian untuk keluarga, kok bisa? Bisa wakaf mustarok namanya Pak. Wakaf ahli itu untuk keturunan,
wakaf khairi itu untuk umum, untuk umat. Kalau digabung presentasinya ini dibagi dua, maka itu namanya mustarok. Boleh Pak. Selama ini orang berwakaf itu menganggap bagian dia dan keluarganya nggak ada. Maka itu dari tanah Umar yang di Khaybar itu dibagi Umar, fakir miskin, kerabatnya. Kerabat siapa Pak? Wal akrobina itu, ya keluarga kita, ya tetangga kita mendapatkan hasil itu. Jadi sekali lagi zakat dan wakaf berbeda. Bapak di sini nggak semuanya boleh menerima manfaat zakat Pak, karena boleh jadi tidak masuk asnaf. Kan 8 asnafnya. Kalau wakaf boleh nggak kita nerima manfaatnya Pak? Boleh Pak? Boleh. Apa di antara wakaf yang boleh kita terima ini? Salat di masjid Jamiatul Zahidin, yang tanahnya tanah wakaf, yang pembangunannya wakaf melalui uang. Boleh kita sholat di sini Pak? Nah, berarti fleksibel, semua kita boleh menerima manfaat wakaf itu. Ya, ruko yang tadi diberikan, menjadikan itu adalah ya harta benda wakaf. Lalu Bapak itu pesan, di samping untuk operasional masjid, tolong ya, ini menjadi program yang berkelanjutan walaupun saya nanti sudah meninggal dunia. Teruskan dari sewa ini, kedai ini setiap bulannya atau setahunnya ini, keluarkan itu anggarannya untuk membagi-bagi nasi di hari Jumat di Masjid Jamiatul Zahidin contoh. Nazirnya harus amanah nggak Pak? Tercatat nggak itu di akta ikrar wakaf Pak? Tercatat dan harus tercatat itu. Nama wakafnya, wakifnya Pak Haji Syahril Yusuf misalnya, ya Pak. Kemudian apa itu yang diwakafkan objeknya? Ruko. Kemudian mauquf alaihnya Pak. Mauquf alaih adalah penerima manfaatnya dengan program. Begitu Pak Haji itu meninggal, pembagian nasi tadi terus nggak Pak? Ada saksi nggak di akta ikrar wakaf itu Pak? Ada saksi Bu. Berapa orang? Berarti kalau nanti nazirnya tidak menjalankan, maka boleh diganti nazirnya yang lebih kompeten, yang lebih amanah, yang menjalankan amanah ini. Bagus mana Pak? Infak atau wakaf? Sebenarnya ini levelnya lebih tinggi mana? Infak apa wakaf? Wakaf. Karena dia akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Dan itu selalu kita ulang-ulang hadisnya kan Bu ya. Ibu kalau seandainya ditunda kematiannya, besok misalnya subuh habis sholat subuh kita dicabut nyawanya, Bapak mau apa Pak? Saya rasa Bapak nggak mau makan mie rebus lah, atau makan mie ayam. Bapak mau apa Pak? Fa'as-sadaqah wa aku minas sholihin. Kita mau sedekah. Kalau tahu kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Tapi banyak nggak orang yang menahan hartanya hari ini Pak? Banyak. Lebih banyak mana? Yang diwakafkan atau yang ditahannya? Nah, wakaf menahan juga, tapi telah memindahkan harta milik kita menjadi milik Allah. Itu dia bedanya. Sehingga nanti pokoknya ditahan tapi manfaatnya yang kemudian didistribusikan. Kalau kita mungkin lebih banyak menahan itu ya untuk kita, lalu kita meninggal dunia. Padahal amalan terbaik itu sekali lagi adalah wakaf. Wakaf. Kita nggak tahu timbangan amal kita ini mungkin masih jauh. Timbangan ilmu kita juga masih jauh. Sementara menurut Bapak Ibu ya, saya bukan menilai kita ini surplus kebaikan atau masih defisit kebaikan. Mengerti ya Bu ya? Kalau surplus berarti sudah berlebih kebaikan kita. Kalau defisit Bu, kurang. Saya yakin dosa saya Pak dengan amal soleh saya mungkin masih jauh. Ya, masih banyak kurang. Apa yang memenuhinya nanti Pak? Wakaf. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin sedekah tinjariyah aw ilmin tafa'u bi awaladin salihin yad'ulahu.
Dari tiga hal ini, sekali lagi yang paling murah apa Pak? Berwakaf melalui uang untuk pembebasan lahan itu. Ini langsung pada contohnya ya. Langsung pada contohnya Pak. Membebaskan lahan di belakang itu melalui uang kita. Dibatasi enggak Pak nilai uangnya? Dari wakaf bergerak ini untuk membebaskan yang tidak bergerak itu, yaitu tanah. Dibatasi enggak sama pengurus masjid Jamiatul Zahidin? Saya mau berwakaf 20.000, enggak bisa Pak. Kalau di sini kalau mau berwakaf 20 juta. Ada enggak pengurus bilang begitu Pak? Enggak ada. Kalau ada Pak, mungkin ditegur tuh sama BWI, Badan Wakaf Indonesia. Enggak boleh. Dibatas-batasin. Karena wakaf enggak sama dengan zakat. Wakaf ada nisabnya Pak. Ada nisabnya Pak. Sampai 85 gram keluarkan 2,5%. Ada nisab wakaf? Enggak ada. Ada haulnya? Enggak ada. Hebat enggak wakaf itu Pak? Hebat. Enggak ada nisab, enggak ada haul. Semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian ya hartanya tidak berkurang, tapi manfaatnya abadi. Dan kita pun diberikan kemudahan. Bukan persoalan mampu, tapi mau enggak? Bukan persoalan mampu, tapi mau enggak? Berarti yang paling murah mana Pak? Wakaf melalui uang itu. Ya, sedekah jariah itu bukannya benda bergerak. Benda tidak bergerak juga itu wakaf ya. Sedekah jariah itu wakaf. Yang paling murah mana Bapak Ibu? Wakaf atau doa anak yang soleh? Yang paling mudah rasanya untuk kita nanti wakaf. Bapak sudah jamin anak Bapak soleh Pak. Maka saya menghimbau ya Pak, jangan marah-marah kalau sama ada anak datang ke masjid. Kemarin viral itu, anak ditendang saat sholat di sebuah masjid Pekanbaru. Saya baru dapat ilmunya ayah. Ayah jangan kemudian marah sama anak. Saya baru dapat ilmunya ini. Di mana-mana saya ulang ini. Jika tidak ada lagi terdengar suara anak-anak di masjid, maka sesungguhnya kita masih jauh dari peradaban Islam. Mengantarkan anak soleh itu di diskotik atau di masjid Pak? Kenapa dimarahin dia ke masjid Pak? Seharusnya dirangkul bukan dipukul. Betul Pak? Insya Allah suara anak-anak tak mengganggu itu. Ajarkan aja dia adab dulu. Pernah Bapak dengar ketika Rasul sujud, Rasul kok lama betul sujudnya? Sampai-sampai sahabat tuh ada yang mau bangkit berdiri melihat, jangan-jangan Rasulullah ada apa-apanya nih, sakit kah apakah? Enggak, karena cucunya lagi itu main-main di pundaknya waktu dia sujud. Bukan Rasul ambil lalu Rasul lempar, bukan Pak. Masih ingatkah kita ketika Nabi kembali dalam sebuah peperangan di gerbang pintu Madinah itu, sampai Rasul datang disambut anak-anak Pak. Bahkan beliau turun dari kendaraan perangnya, pakai kuda ya. Lalu dia sambut, dia gendong anak-anak itu. Coba Pak, kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang atau enggak sayang sama anak-anak Pak? Sayang. Nah, kita mau mengharapkan doa anak yang soleh. Tapi peradaban Islam yang dimulai dari masjid ini, kita tidak membiarkan anak-anak kita untuk nyaman di masjid. Seharusnya anak-anak itu nyaman di masjid. Betul Pak? Yang baik sholatnya, yang nggak main-main. Nanti silakan ambil goreng ayam di luar ya. Bagus nggak tuh Bu? Jangan dari wakaf, dari infak masjid. Boleh Pak? Saya dapat laporan dari seseorang Pak RW itu di Kecamatan Tuah Madani. Pengurus masjid nggak ada lagi mengadakan pengajian-pengajian, nggak ada lagi program-program, nggak bisa membiayai misalnya kegiatan tahfiz Quran dan seterusnya, karena bagi dia infak itu hanya untuk pembangunan masjid saja. Itu benar apa salah Pak? Sekali lagi saya tanya, itu benar apa salah Pak? Salah.
Infak itu untuk program, Pak. Kembali ke jemaah. Kembali ya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini. Ya. Maka itu ya diberikan pada anak-anak boleh, ibu-ibu boleh, pengajian dan seterusnya. Nah, anak-anak itu nyaman, doa anak yang soleh. Tapi susah doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, jangan-jangan minim kita ilmu. Betul, Pak? Saya ini al-fakir, Pak. Ya, tak banyak ilmu saya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat atas izin Allah, diberikan kesempatan bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu malam ini. Yang nggak punya anak kan kasihan, Pak. Yang mungkin ilmu sedikit kan kasihan. Tapi yang pertama nggak punya anak bisa dapat. Nggak jadi ustadz pun, mubalik pun bisa dapat. Kenapa? Sedekah jariah itu semua orang bisa melakukan. Betul, Pak? Pembebasan lahan di belakang. Berapa lagi, Pak? Tinggal, Pak. Tinggal berapa lagi, Pak? 500 juta lagi. Saya nanya aja, Pak, ya. Saya cuma nanya aja. Tapi kalau semua orang Pekanbaru, sudah tahu jumlah warga Pekanbaru, Pak? Hebat nih, masjidnya ada media center. Kajian ini bisa dilihat di live streamingnya, fanspage-nya Jamiatul Zahidin. Dan saya juga buat live streaming di Instagram. Jadi bagi jemaah yang mau ikut berwakaf, Jamiatul Zahidin, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Bapak bisa bayangkan, kalau semua orang Riau ini tahu nomor rekening Jamiatul Zahidin, 500 juta lagi katanya ya, atau 700 juta aja, dibagi 7 juta orang Riau. Berarti satu orang berapa itu, Pak? Kalau 1000 kan berarti 7 miliar, Pak. 1000 rupiah satu orang. Nggak ada lawannya, Pak. Nggak ada lawannya kalau umat Islam ini sudah bersatu, kemudian saling tolong menolong, selesai. Sekali wakaf berdiri rumah sakit, sekali wakaf berdiri kebun sawit, lalu kebun sawitnya menggaji semua imam-imam yang ada di Masjid Riau ini. Menurut Bapak Ibu, imam boleh nggak digaji? Atau imam sorong aja? Imam sorong tahu, Bu? Disorong-sorong gitu. Enggak lah, imam tuh harus imam masyarakat. Betul, Pak? Ini gimana nih masalah wakaf, tanya ke imam. Ini gimana nih masalah anak-anak kita ada yang bandel dan seterusnya. Jadi imam itu imam masyarakat, enggak hanya imam sholat saja. Ya. Nah, itulah kehebatan nazir dalam mengelola aset atau harta benda wakaf ini. Berapa juta lahannya yang dikelola oleh nazir? Di Mesir itu sampai 2 juta. Itu punya umat, Pak. Makanya bisa membiayai operasional yang ada di universitas itu. Pertanyaan saya, misalnya wakaf produktifnya kebun sawit, lalu ketika nanti panen, bisa enggak dana ini untuk penelitian dosen, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Selama ini kan harus ada anggaran dari pemerintah ya, Pak ya. Wakaf produktif dari perkebunan tadi misalnya, beasiswa sudah saya jelaskan. Penelitian dosen, jurnal membuat, Bapak bolehkan juga. Pertanyaan saya lagi, wakaf produktif sawit yang ada di Riau ini, lalu digilirlah semua pengurus masjid, musola, langgar, surau, setiap tahunnya 5 orang diberangkatkan haji atau umroh oleh pemerintah. Boleh nggak, Pak? Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau punya kebun sawit. Tapi kenyataannya yang punya kebun sawit ini itu biasanya pribadi-pribadi atau swasta. Betul, Pak ya? Coba kalau umat yang punya. Bapak bilang boleh. Mana contohnya? Habib Buga meninggal di Aceh, di Makkah. Dia orang mana, Pak? Orang Aceh. Dia menyerahkan harta benda wakafnya ke lembaga nazir. Apa nama lembaganya? Baitul Arsh. Amanah nazirnya. Karena dia titipkan, kalau nanti aku telah meninggal dunia, apa-apa yang bernilai, nilai ekonomis maksudnya, di atas harta benda wakaf ini nanti, dan ternyata jadi hotel, Pak ya. Subhanallah, ada ruslaknya, ganti. Tapi ganti tanah wakaf ini jangan yang lebih jelek, Pak, harusnya lebih bagus, itu syaratnya.
berdiri hotel mewah, dapat dia bagi hasilnya pembagiannya, lalu disampaikan amanahnya oleh nazirnya, terbukti. Ini kita ulang lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Nanti cari di YouTube ya. Era digital ini mudah-mudahan jemaah melek dengan teknologi. Cari di YouTube Habib Buga. Nanti diinformasikan. Kemarin muncul di TV One. Apa itu? Wakifnya orang Aceh, penerima manfaatnya juga orang Aceh. Wakifnya meninggal di Mekah, harta benda wakafnya menjadi hotel. Hasil hotel itu karena orang banyak nginap di situ, kemudian diberikan untuk orang Aceh kalau berangkat haji ke Baitullah mendapatkan uang saku setiap tahunnya. Betul apa betul tuh Pak? Coba. Siapa saja yang berangkat haji itu ayahanda mendapatkan uang saku dari ya peninggalan seorang wakif namanya Habib Buga. Kira-kira Bapak Ibu ingin enggak begitu Pak? Ingin enggak begitu? Orang yang naik haji kita yang dapat pahalanya juga. Mau enggak Bu? Coba Pak bayangkan hebatnya wakaf itu. Cuman nazirnya harus memang punya kompetensi bisnis, nggak hanya kompetensi sosial saja. Lalu masih ada waktu saya Pak. Contoh ya, 120.000 perumahan dan perkantoran. Bukan satu Pak, 120.000 perumahan dan perkantoran. Kira-kira kalau Masjid Jamiatul Zahidin punya 20 ruko di Jalan Hang Tua ini, masjidnya sejahtera enggak Pak? Bapak sekali-kali main di daerah kami itu Pak, di Panam. Nanti Bapak lihat di depan Rio Pos ada Masjid Al-Huda. Pernah sholat di situ Pak? Dia punya kios 4 apa 3, punya depot air minum. Lalu dia juga masjid paripurna yang disubsidi oleh pemerintah, imamnya, satpamnya, cleaning service-nya. Itulah masjid yang makmur ya, karena banyak membuat kegiatan-kegiatan. Dapat lagi dari uang sewa-sewa itu Pak, kios-kiosnya. Itu Pak, saking sejahteranya. Nanti Bapak lihat tempat wudhu masjidnya, ada akuariumnya. Pernah lihat nggak Pak ya? Surplus dana masjidnya Pak. Untuk bagi orang-orang miskin ini Pak, bukan Ramadan Pak, setiap hari Selasa datang orang miskin ke masjid. Jadi itu masjidnya Pak. Jangan masjid itu menaranya tinggi gitu, tapi orang rendah empatinya ke masjid itu. Maaf ya, saldo infak masjid 200 juta, tapi nggak ada kegiatannya untuk orang miskin misalnya. Kan sayang Pak. Kalau saldo kita banyak ya harusnya ada kemanfaatan untuk umat. Kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan Masjid Jamiatul Zahidin bukan hanya bisa membebaskan lahan di belakang ini, tapi juga punya aset-aset wakaf yang insya Allah sangat bernilai ekonomis, kemudian bermanfaat untuk umat. Baik Bapak dan Ibu, bahkan kemarin kita singgung pabrik-pabrik dan lain sebagainya itu, berapa perusahaan? Ada 22 Pak perusahaan yang itu pengembangannya ya berasal dari dana wakaf. Boleh asalkan tidak rugi. Jadi wakaf itu boleh untung tapi nggak boleh rugi. Paham ya Pak? Dana wakaf tadi berapa itu Pak? Tapi itu untuk tanah ya. Seandainya 1, berapa tadi Pak? Udah 1,5 dana terkumpul. Lalu Bapak titipkan di misalnya di perusahaan tentunya yang udah sehat, kayak Telkom misalnya, atau kayak perusahaan-perusahaan yang lain ya. Nah, kita terima bagi hasilnya. Pokoknya hilang. Yang 1,5 miliar hilang Bapak Ibu? Enggak boleh hilang, tidak boleh hilang. Yang kita dapat apa Pak? Dividennya. Bagi hasilnya. An-Nur Malaysia menempatkan dananya. Saham boleh Pak ya? Hukum saham boleh, tapi itu mesti menempatkannya pada sesuatu yang halal industrinya. Saham, wakaf saham. Dapat untung, namanya dividen. Keuntungannya buat apa Pak? Klinik cuci darah gratis. Hebat atau hebat Pak? Bapak dan saya, kita semua mudah-mudahan terhindar dari gagal ginjal ya Pak. Dimana kalau sudah gagal ginjal Pak, apalagi nggak di cover sama BPJS, jangankan rumah ya Bu, mungkin sama-sama isi-isi rumahnya habis itu karena biayanya.
Lalu tiba-tiba dari dividen, dari keuntungan wakaf produktif dari saham yang ditempatkan tadi, yang gak rugi justru dapat laba, yang dibuat apa tadi Pak? Yang dibuat apa tadi Pak Deh? Klinik cuci darah gratis. Itu bagus atau bagus sekali Pak? Luar biasa. Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak ada duit Pak, saya gagal ginjal, udah cuci darah aja di sini. Saya ada duit Pak, ya udah Pak, Bapak cuci darahnya gratis, tapi uang cuci darah itu yang Bapak mampu, tolong wakafkan aja lagi ke lembaga nazirnya, biar nanti uang Bapak ini berkembang, biar klinik ini tetap ada yang mengcover biayanya. Kalau begini senang nggak kita tinggal di negeri kita Pak? Melahirkan gratis. Ibu kalau melahirkan gratis, ibu mau melahirkan lagi? Enggak ya, ini faktor umur ya. Tapi ibu mendukung enggak? Cuci darah kliniknya itu gratis, melahirkan gratis, sekolah gratis, ibu-ibu berobat ke rumah sakit wakaf juga gratis. Mau nggak Bu? Apalagi Pak? Kalau perlu listrik dibiayai dari wakaf produktif sawit, minimal rumah ibadah dulu. Sekarang listrik gratis apa bayar Pak? Mudah-mudahan masih disubsidi ya. Nah, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sudah masuk waktu belum Pak? Berapa menit lagi? Baik. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik. Nggak ada Bu, Pak. Karena masih ada. Ada lagi peruntukannya, kemarin kita singgung panti asuhan. Dari perusahaan-perusahaan tadi, salah satunya pabrik karpet, kemudian Untung jual karpet, dan pabriknya itu dibiayai dari dana wakaf. Kemudian dananya itu Pak berkembang, lalu dibuatlah panti asuhan. Ini layar kita masih biru Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa jernih lagi. Kita coba tayangkan di situ. Panti asuhannya coba Bapak lihat ya. Cuman jauh dari ibu-ibu. Bapak bisa lihat yang di depan Pak. Kira-kira panti asuhan begini ada nggak di Pekanbaru Pak? Ini kan mirip-mirip Hotel Pangeran nih Pak. Betul. Selama ini Ibu apakah pernah menginjakkan kakinya ke panti asuhan? Sudah ya. Saya pernah menginjakkan kaki saya ke panti asuhan Bu. Anak-anak itu tinggal di bekas garasi mobil Pak. Nggak ada kasurnya. Ya gimana? Memang nggak ada dananya gitu. Ya. Orang hidup ini lebih banyak mengutamakan ya kebutuhan dan terus keinginan-keinginannya. Betul Pak? Kalau kita nggak siap begitu kita kaya, yang banyak itu kebutuhan hidup kita atau keinginan hidup? Keinginan. Saya yakin kalau Bapak kaya, Bapak nggak mau lagi pakai jam 200.000 itu. Maunya 200 juta. Iya. Tapi kalau orientasi kita adalah untuk membantu, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Masuk yatim, masuk miskin ya Bu ya. Lalu jangan sampai enggan memberikan barang berguna. Wa yamna'unal ma'un. Pakailah nih rumah saya. Pakailah ini ruko saya. Pakailah. Sekarang Pak, ada kasus. Masjid ingin mendapatkan memperluas tempat wudhu. Hanya butuh kira-kira setengah meter. Dikasih apa enggak dikasih tuh Pak? Ada yang dikasih, tapi boleh juga ada yang enggak mau memberi. Dan saya menemukan itu Pak. Jadi marah yang punya tanah, yang punya rumah, kalau masjid nanti mau ngambil sedikit. Padahal itu untuk perluasan tempat wudhunya, enggak dikasih. Padahal kalau dia dikasih, orang berwudhu ngalir enggak pahalanya Pak? Itulah yang saya sebut dengan riuh dunia ini. Seakan-akan itu akan bersama kita. Seharusnya enggak gitu. Caranya kita titipkan Pak. Kita titipkan. Karena cari duit itu payah. Nanti kita minta lagi dalam bentuk ya pahala yang terus mengalir untuk kita. Jadi panti asuhan dia, jadi madrasah dia dan seterusnya. Ya untuk kebaikan-kebaikan itu.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada contoh lagi, Tower As-Salam. Tower As-Salam ini 3 lantai pusat belanja dan 19 pusat perkantoran. Tower tahu Bapak ya, Tower. Kalau ke Mekah, Ibu pernah lihat jam ya? Itu jam itu Tower, Bu. Namanya Zam-Zam Tower. Betul, Pak? Iya. Kalau jam yang besar di Bukit Tinggi itu jam gadang namanya. Tapi kalau di Mekah itu, ya, yang kiblat kita ke sana, fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada wakif namanya Haramain. Gitu ya, Pak. Lalu dia mewakafkan itu menjadi Zam-Zam Tower. Zam-Zam Tower. Nah, ini As-Salam juga tower. Bayangkan kalau sinar apa tuh, Pak ya? Sinar Dumai ya, Jalan Sudirman, depan Masjid Ar-Rahman. Ya, Sudirman. Kalau itu yang punyanya adalah Masjid Ar-Rahman, kira-kira Masjid Ar-Rahmannya tambah bagus atau tambah bagus sekali, Pak? Jangan-jangan tambah makmur. Bulan Ramadan jangan-jangan imamnya dari Palestina, Pak. Ya, imamnya itu hebat-hebat khusus bulan Ramadan karena sudah ada yang membackup dari tower-tower ini. Contohnya 19 pusat perkantoran disewa orang semuanya. Di Bandung kawan saya punya namanya wakaf perkantoran itu, disewakan ke tour and travel, orang sewa dapat duitnya, Pak. Hebat sekali. Nah, sekarang masjid-masjid punya nggak gitu? Sekarang kebalik, Pak. Kebalik. Sekarang itu mall punya ruangan tempat sholat. Kira-kira tempat sholatnya besar apa kecil, Bu? Minimalis ya. Ada biasanya di bawah-bawah gitu, dekat pipa-pipa. Saya pernah sholat di mall atau di hotel. Tapi ada beberapa mall yang bagus ya. Masjid Mall misalnya di Kalimantan. Ya, di Living World ini saya lihat masjid mallnya juga punya tempat sholat yang bagus saya kira. Tapi kalau di Singapura, Pak, ada itu. Harta benda wakaf Singapura itu kan ngukur tanahnya bukan semeter lagi, Pak, tapi sejengkal demi sejengkal karena harganya mahal. Masjid punya mall di Singapura. Kira-kira masjidnya bagus nggak tuh, Pak? Bukan mall yang punya tempat sholat ya, tapi masjid punya mall. Orang bayar sewanya, uangnya masuk ke masjid menjadi program dan operasional masjid itu. Sejahtera enggak masjid itu kita, Pak? Sejahtera. Jadi jangan sempit, Bu. Pernah jemaah ibu-ibu komplain ke saya, ini tanahnya masjid Pak Ustadz, kemudian masih ada sisa memang, jangan coba-coba bangun unit usaha masjid, kita sebutnya adalah BUMM. Apa BUMM, Pak Haji? Badan Usaha Milik Masjid. Mana yang bagus, Pak? Masjid punya badan usaha dari wakaf produktif atau masjid minta sumbangan di tengah jalan? Masih ada nggak ibu-ibu kalau nanti ke Sungai Pagar, ke atas sana, orang minta sumbangan pakai jala ikan? Mana yang bagus? Masjid punya usaha melalui wakaf produktif atau kita minta sumbangan di tengah jalan? Seharusnya ada wakaf produktif. Karena nggak ada contohnya dari Rasulullah minta sumbangan di tengah jalan. Izzah kaum muslimin harus dijaga. Kemuliaan kaum muslimin ini harus dijaga, Pak. Ya kan, Pak ya? Bapak setuju kita minta sumbangan di depan ini, Pak? Mencari kekurangan yang 500 juta itu? Nggak dibuat rumah ibadah lain, nggak ada yang begitu, Pak. Tapi masjid ada yang masih membuatnya gitu. Nah, solusinya ya wakaf. Wakaf produktif langsung menjadi badan usaha milik masjid. Nah, apakah itu ruko, ya, kios, atau kebun, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat masjid itu memiliki kontribusi untuk ekonomi umat, ya, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyaklah yang bisa kemudian terbantukan dari apa yang sudah diinisiasi melalui wakaf ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Masjid Jamiatul Zahidin terus berkembang. Karena masjid ini berada di pinggir jalan, ya Pak ya, memberikan kemudahan orang untuk parkir dan seterusnya, ya. Nah, kita berharap di belakang ini insya Allah sebelum Ramadan bisa dibebaskan ya Pak ya, sehingga parkirnya bisa menjadi lapang, luas, dan semakin nyaman kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak maaf dari saya, semoga ada manfaatnya. Semoga ini menjadi literasi dan edukasi terkait juga dengan wakaf. Dan masjid adalah harta benda wakaf yang harus terus dikembangkan, salah satunya melalui wakaf produktif. Terima kasih, banyak maaf dari saya. Semoga kita semua diberikan kesempatan berwakaf sebelum kita, saya ulangi ya Pak, semoga Allah masih memberikan kita kesempatan berwakaf sebelum kita wafat Pak. Kuat kali matinya Pak. Ya, wakaf sebelum kita wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.